Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Reki dalam pembelajaran. Kali ini kita akan belajar atau memahami tentang berbagai jenis sampah yang ditujukan untuk program sekolah, yaitu tentang sekolah ramah lingkungan. Baik nih, selanjutnya nih, pendahuluan nih presentasinya. Sampah artinya atau singkat adalah sisa materi yang dibuang setelah tidak lagi digunakan, dan juga sangat penting untuk kita pelajari karena pengelolaan yang baik dapat menjaga kebersihan suatu lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat. Nah, jadi apa sih artinya sampah? Sampah adalah sisa materi yang dibuang setelah tidak lagi digunakan. Nah, jadi suatu yang sudah lagi tidak digunakan oleh kita dan akan dibuang, namanya itu sampah. Lalu jenis-jenis sampah. Di sini kita membagi 3 jenis sampah, yaitu ada sampah jenis organik, ada sampah anorganik, dan sampah B3. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah yang dapat diurai secara alami, seperti sisa makanan, ada daun-daun, atau mungkin ranting-ranting pohon, dan lain sebagainya. Lalu ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit untuk diurai. Seperti apa coba? Ya, seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan lain sebagainya. Ya, besi-besi juga masuk ke anorganik. Lalu ada sampah B3 atau sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti sisa deterjen, atau mungkin kalau di rumah sakit ada sisa sampah dari bekas-bekas barang kesehatan. Baik, lebih dalam lagi, sampah organik adalah sampah yang terbuat dari bahan Sampah organik adalah sampah yang terbuat dari bahan alami seperti sisa makanan, daun, buah-buahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme secara alami serta dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos untuk sebuah tumbuhan. Jadi artinya sampahnya itu ketika kita tidak menghancurkan atau dibiarkan begitu saja pun, sampah ini akan habis atau akan dimakan oleh organisme lainnya. Misalkan ada seperti ulat, tapi kalau kita biarkan begitu saja akan bisa tetap akan bau, akan menjadi sampah yang kurang enak dilihat dipandang. Tetapi sampah ini pun bisa berguna ketika kita tampung lalu kita lakukan pengolahan dengan baik. Biasanya ini bisa dipakai sebagai pupuk organik. Jadi untuk kesehatan tumbuhan, untuk kesehatan tanahnya juga. Ya. Lalu selanjutnya ada sampah anorganik, kebalikan dari tadi organik. Kalau organik adalah terbuat bisa diuraikan oleh organisme, kalau ini tidak. Sampah organik terbuat dari bahan buatan manusia seperti plastik dan juga logam yang tidak mudah terurai di alam sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu, mendaur ulang sampah organik itu akan sangat penting bagi lingkungan. Jadi artinya ketika kalian membuang sampah plastik atau logam atau kertas begitu saja, kalau dibiarkan maka itu dia akan tetap ada. Bisa sampai 100 tahun, sampai ribuan tahun pun ketika kamu membuang plastik itu tidak dihancurkan, maka dia akan tetap ada si bahan-bahan tersebut. Selanjutnya ada sampah B3 atau sampah beracun. Sampah berbahaya seperti bakteri, atau seperti baterai, ada obat, kadaluarsa, dan lampu neon juga yang ditangani dengan hati-hati karena mengandung zat beracun. Jadi sampah berbahaya seperti baterai, obat kadaluarsa, lampu neon harus ditangani dengan hati-hati karena mengandung zat beracun yang dapat mencemari sebuah lingkungan serta juga akan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, sampah jenis ini tidak boleh dibuang sembarangan. Ini
seperti baterai, seperti neon, atau mungkin ada pernah lihat bekas parfum yang spray. Nah, itu hati-hati ketika kalian dibuang ke tong sampah, lalu sampahnya dibakar di pembakaran, maka ketika ketika masa panasnya sudah mencukupi, dia bisa meledak nih, karena ada gas di dalamnya. Artinya ketika itu mesti benar-benar dibuang ke tempat yang memang seharusnya untuk B3 tersebut. Nah, di sini ada cara selanjutnya adalah cara mengolah sampah. Jadi caranya adalah memilah nih kata Pak tadi. Jadi pemilihan sebuah sampah di rumah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 merupakan langkah yang penting dalam menjaga lingkungan. Selain itu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat mengurangi sampah di limbah yang juga sulit terurai. Nah, makanya kita ada program sekolah ramah lingkungan. Ada satu hari, mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan bisa bisa seminggu, bisa selamanya kita tidak ketergantungan oleh plastik sekali pakai. Jadi kalian ke sekolah bisa bawa tumbler, kalau minumnya lalu bawa tempat makan mestinya. Jadi makanannya ketika beli jajan di jalan atau di jajan di kantin, masukkan sampahnya makanannya ke dalam tumbler atau ke dalam misting tersebut. Lalu apa nih manfaatnya? Nah, ketika kita bisa mengurangi limbah, menghemat energi, manfaatnya nih mengurangi limbah, lalu menghemat energi, dan melestarikan lingkungan hidup untuk masa depan. Lalu mengurangi polusi udara, menjaga kesehatan manusia dan alam dengan efektif. Menghemat sumber daya alam, serta juga akan mengurangi kebutuhan bahan baku baru. Jadi bisa dia terulang, tidak terus-terusan. Nah, kesimpulannya kita telah belajar bahwa sampah dan berbagai jenis seperti sampah yang berbeda. Dengan mengetahui perbedaan ini, kita dapat membantu menjaga lingkungan dengan cara memilih sebuah sampah dengan baik dan benar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.